Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Glora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Glora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang budaya dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, suasananya beda banget ya. Iya, beda benar. Lebih cakep beda. Masya Mana Allah. dingin banget lagi nih ruangan. Kayak di Bogor, puncak. Ini aura-aura Bogor tuh udah mulai berasa di Iya, kita. berasa. Alhamdulillah. Ya Aura. mudah-mudahan lah. Tapi kalau di sana kan berasa hangat, jadi Kenapa tuh bisa ketemu begitu? masyarakat. Masya Allah sih. Allah. Dengan kehangatan itu Iya. timbullah kesejahteraan Alhamdulillah. yang semakin bergelora. Iya, begitulah Itu kira-kira. luar biasa. Jadi apa nih pembahasan kita hari ini Yoi? Dengan suasana baru. Ya, ini tempat oke juga ya Ustaz ya. Iya. Udah pantas jadi anggota dewan ya? Pantes, cocok. Pantas kan? Cocok udah. Nah aja Cocok Ustaz ya. ya. Bismillah kita mah. Berarti budayanya udah budaya anggota dewan. Tadi ketemu di parkiran saya kira bupati. Waduh, Masya Bupati. Allah. Taunya Pak Amin. Fajri. Cocok tuh jadi pantun ya kan. Iya, tadi kan Maryam bilang agama dan budaya. Ah, buaya. Hampir kepleset tuh. Jam 6 di depan kita nih ngomong baik. Jangan gitu Ustaz ya. Budaya. Oh, budaya. Iya. Ini makanya saya pakai batik nih. Budaya. Nah, iya itu hari batik ya. Hari batik. Tapi udah lewat Ustaz ya. Ya, udah lewat. Alhamdulillah udah lewat. Tapi masih cinta sama batik ya. Iya kan ini salah satu budaya Indonesia yang mendunia Ustaz ya. Iya, betul sekali. Makanya kita harus bangga dengan Iya. batik. Iya, bangga Pak Fajri. Duta batik. Duta batik. Duta batik. Duta saya lawan saya penuh saja. Iya, jadi sebenarnya antara agama dan budaya itu nggak usah dibenturkan atau bertolak belakang, enggak. Ya bisa seiring, bisa sejalan selama prinsipnya agama dulu. Jadi jangan budaya dulu, tapi agama dulu. Ya agama kita tahu dulu prinsip agama seperti apa. Kemudian ketika ada budaya, budaya itu kan mendinamiskan gitu. Jadi istilahnya dengan budaya itu manusia bisa tumbuh, bisa harmonis, bisa dinamis ya. Jadi istilahnya itulah sumbernya dari kebudayaan itu juga diantaranya adalah agama gitu. Jadi sinergi antara agama dengan budaya ya. Kecuali ketika budaya itu tidak sesuai dengan agama. Nah, ini yang harus kita jauhi ya. Jadi contohnya apa ya? Misalkan tari-tarian. Selama tari-tarian itu tari-tarian membuat kita senang, membuat kita bahagia, terhibur ya. Terus sesuai dengan kriteria syariat, contohnya tidak mengumbar aurat. Tertutup artinya ya. Kita tidak mengumbar aurat, kemudian tidak mengundang syahwat, kemudian sesuai dengan yang digariskan oleh Islam, boleh aja tari-tarian. Soalnya kan memang kan ya di budaya kita kan ketika misal kedatangan para pejabat kayak gitu kan Disambut biasanya tari-tarian. disambutnya seperti itu dengan tari-tarian. Kalau pejabat rusuh disambit jadinya. Aduh, lebih ke bandel deh karena disambit. Paling dicoba untuk diislamikan itu maksudnya gini, kan ada tari-tarian yang terbuka bajunya, maksudnya budaya Indonesianya gitu, transparan apa. Ngeri banget. Itu biasanya Contohnya baju bodo dulu kan ini, tapi sekarang kan udah bisa nggak baju bodoh bodohnya. lagi. Baju bodoh itu baju ini kan Sulawesi terbuka Ya, gitu. Tapi sekarang udah dimodifikasi kan bisa jadi pakai jilbab dan lain-lain. Malah kalau penarinya, apalagi penarinya nggak melenggak-lenggok atau penarinya katakanlah laki-laki gitu, lebih ibaratnya lebih syar'i lagi. Jadi sebisa mungkin nih kalau nanti kita menjadi penguasa ya dimanapun berada kita, kalau bisa disesuaikan aja, bukan merubah budaya tapi
menjadikan budaya itu menjadi yang Islami. Budayanya mah tetap, tariannya tetap begini, bentuknya kayak gini, tapi disesuaikan dengan syariat Islam. Yang nggak sesuai nggak usah dijalanin. Dan kita juga nggak boleh kaget ya dengan culture kayak gitu ya. Dan kita harus bisa menyesuaikan. Dimana ya budaya itu kan titipan ya, jadi harus kita pelihara kayak gitu. Yang harus dijaga. Dan harus dijaga itu paling penting tuh, jangan sampai Titipan maksudnya titipan siapa? dari Pak? leluhur kita. Iya, dari orang tua kita. Iya, Tadi- peninggalan. peninggalan itu kan kayak Warisan. benar, warisan. Kalau ini mah tanah ya ngarepin. Warisannya tanah gitu ya. Jangan tari-tarian gitu. Gue ngarepinnya tanah. Kan biasanya dari tari-tarian bisa beli tanah jadi. Nah, itu dia. Iya. Masalah kita mau penari jadi. Iya sih. Nah jadi seperti budaya jahiliyah ya, budaya jahiliyah itu juga nggak semuanya jelek. Andon Fajri ya, seperti orang Quraisy itu waktu Rasulullah sebelum diutus itu, orang Quraisy itu suka silaturahim, suka menjamu makanan gitu ya, suka ibaratnya terus kesukuannya kuat. Maksudnya kesukuan kuat itu jangan dipandang dari negatifnya, tapi bagaimana solidaritasnya tinggi gitu. Jadi jangan sampai ada yang menderita gitu. Nah kesukuan itu maksudnya bukan berarti membela suku yang ini salah atau benar, enggak. Maksudnya begini, jadi dia pengen sukunya itu kalau masing-masing suku berusaha menjadikan sukunya sejahtera, maka jadi semuanya hasilnya positif. Ya, contohnya misalkan dulu orang Quraisy sukunya suku apa? Suku Quraisy, dia orang Quraisy pengennya pokoknya suku Quraisy itu makmur, bahagia, jangan ada yang miskin. Terus nanti suku apa, kabilah apa gitu ya, kelompok apa, dia pengen jangan sampai sukunya menderita, keturunannya dan lain-lainnya. Jadi akhirnya semuanya berdampak positif karena menjaga keturunannya masing-masing. Jadi itu budaya namanya, budaya. Oke, yang bagus-bagus dipertahankan. Yang jelek-jelek dia tinggalin. Iya. Nah, terus dari penilaian segi agamanya Ustazah terkait budaya itu seperti apa Ustazah? Ya budaya itu hal-hal yang ada, tradisi turun-temurun yang ada dalam suatu lingkungan atau suatu masyarakat. Soalnya kan kadang-kadang kan ya misalnya nih nggak sesuai dengan ajaran Islam, bid'ah. Nah itu, kan itu budaya Ustazah itu gimana tuh? Jadi istilahnya disesuaikan dalam Islam itu ada hukum disesuaikan dengan urf. Al-urf itu lingkungan. Lingkungan, adat istiadat. Ya, boleh ya kita mengambil suatu hukum dari hukum adat istiadat selama hukum itu enggak bertentangan dengan Islam. Ya, berarti bukan berarti yang nggak ada di Islam itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi yang kalau sesuai dengan Islam, ya, walaupun bagus, tadinya bukan dari Islam, bukan dari Islam, mungkin dari kebudayaan setempat, dari ibaratnya tradisi setempat, ya, tradisi Arab, tradisi Eropa, tradisi Asia gitu. Tapi nggak bertentangan dengan syariat, ya boleh dilestarikan. Berarti intinya yang tidak bertentangan saja ya kayak gitu. Ya kayak sebenarnya gini, kayak cara menikahkan kan masing-masing suku beda menikahkan, perayaan pernikahan nih, walimah, katakan walimatul urus ya, ada yang pakai baju adatnya ini, ada yang pakai baju adatnya ini, ada yang sampai berkonde gitu saja. Ini tinggi banget. Kan berat begini-gini. Kalau sebenarnya gini, kalau secara syariat dia menutup aurat, apalagi sekarang udah banyak modifikasi kan, nggak apa-apa aja, kan nggak mengganggu, kecuali sampai pingsan-pingsan saking beratnya gitu. Ya kalau menutup aurat itu kan mengurangi ya. Yeah. Nah, kalau yang berlebihan itu gimana Ustaz? Iya, kan segala yang berlebihan. Kan adat itu gimana? Kalau segala sesuatu yang berlebihan kan nggak boleh. Jadi ya hukumnya kembali lagi bahwa kita jangan berlebih-lebihan. Jadi cukup aja gitu. Mengadakan acara walimah sesuai sunnah Rasul, ulim walau bisat ya. Rasulullah mengajarkan walimah lah atau adakan perayaan walaupun dengan satu kambing. Artinya prinsipnya sederhana gitu. Jadi kalau pakai baju pun yang ya udah, kalau tapi yang itu baju budaya Ustaz. iya, tapi kan ada yang ibaratnya ada yang berlebihan, ada yang standar. Kita pakai yang standar. Iya. Ada yang harus sampai gimana gitu. Ada yang udah segini nih udah sesuai gitu dengan adat istiadat. Ya udah pakai yang standar gitu. Kalau semisalnya
kita pernah melihat orang seperti itu, apa yang harus kita lakuin? Menegurnya kah atau gimana saja? Iya, jadi kan kita itu amar ma'ruf nahi munkar juga bukan langsung to the point, langsung ke poinnya. Orang kayak gini, Pak Jri, misalkan Pak Jri lagi ngomong gini-gini, Pak Jri jangan gibah gitu, enak nggak digituin? Lagi ngomong gini-gini, Pak Jri dibilang, Pak Jri nggak boleh gibah, dosa. Enak nggak kira-kira kita dipotong begitu omongan? Ya, paling saya ninggalin dia sih saja ke tempat lain, nggak usir. Ngapain sih lu sini? aja lagi. Orang lagi gabah. Padi. Jadi istilahnya amar ma'ruf nahi munkar juga ada tahapannya dan ada caranya. Kalau ngelihat orang yang dia melakukan adat istiadat terus nggak sesuai, nggak bisa kita stop saat itu gitu. Itu kan cuma dampak atau akibat. Jadi ada sebabnya. Sebabnya apa nih? Ya pemahaman. Sebabnya apa? Nggak punya ilmu. Jadi kayak Fajri, misalkan contohnya Fajri gibah. Sebabnya apa? Ya karena belum punya ilmu bahwa gibah itu dosa. Nggak bisa kita langsung Fajri nggak boleh gibah dosa. Kata Fajri, apaan sih lu? Iya, tapi enak. Padahal udah punya ilmunya gitu ya. Nah, berarti Fajri kalau padahal berarti udah punya ilmunya. Nah kalau itu boleh langsung di cut gitu. Tapi kalau emang kita rasa, iya kan ini kita amatin dulu, lihat dulu. Artinya kita kenali dulu ini budaya ini seperti apa gitu. Kalau emang harus dirubah ya dirubah, tapi kan nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Budaya dirubah itu nggak bisa langsung, nggak boleh. Ini bid'ah, ini haram, nggak begitu. Tapi nggak boleh menjudge gitu aja ya. Ya jadi pelan-pelan ininya, pelan-pelan proses tapi pasti gitu. Kalau ini Ustazah kan biasanya kalau misalnya kayak tadi Ustazah kalau nikah kan ada baju adatnya. Tapi kalau antara yang pengantin sama orang tua itu bertentangan gitu. Orang tua pengennya yang mewah gitu, sesuai adat. Sesuai adat yang berlebihan, tapi pengantinnya pengen yang sederhana. Itu kan gimana? Maksudnya kayak ngikutin orang tua atau kita nggak mau yang berlebihan? Itu pertentangannya ada dua tuh, Iya, selain budaya dan agama, tentang lawan orang tua. Jadi yang mana yang harus diutamakan? Benar. Ada dua ya. Iya. Dan itu makin berat gitu ya, perjuangannya makin berat. Iya. Jadi gini kan, orang tua pasti nyuruh itu ada alasan. Ya, kita istilahnya pendekatan ke orang tuanya selama ini seperti apa gitu. Kalau kita pendekatannya baik-baik, terus pelan-pelan, terus dari jauh-jauh hari, jangan pas udah diputusin baru kita protes dan lain-lain. Harusnya kita komunikasi dulu. Itu kan keputusan orang tua itu enggak tiba-tiba, pasti ada prosesnya. Nah, ketika proses kalau bisa kita berjuang di situ untuk menggolkan bahwa kita maunya begini gitu. Jangan ibaratnya udah diputusin kita baru protes dan lain-lain. Kasihan emang bakalan nggak mau orang tua. Tapi kalau dari awal kita udah pendekatan, apalagi kalau hubungannya baik. Kita baik nggak hubungannya sama orang tua gitu kan, Mariam? Kalau kita baik, Mariam baik nggak? Waduh, curhat ya jangan. Padahal ini tinggal ngobrol aja. Ya saja, mic-nya diarahin dulu saja biar suara makin menggelegar. Iya. Iya. Jadi kalau memang kita udah baik kan hubungannya sama orang tua sebenarnya masalah komunikasi aja. Orang tua pengennya apa, anak pengennya apa. Tapi kalau emang sehari-harinya komunikasi nggak baik ya wajar aja terjadi ibaratnya sumbatan komunikasi, terus tahu-tahu puncaknya seperti bola salju, puncaknya ketika memilih antara keinginan orang tua dengan keinginan anak gitu. Jadi kuncinya komunikasi ya. Kalau udah dikomunikasikan terus kita udah bilang maunya kita begini, orang tua masih ngotot gitu, masih pokoknya nggak mau ngerti juga. Kalau selama nggak bertentangan sama syariat ya kita harus wajib taat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat ya nggak boleh diikutin. Kawin lari jadinya. Ini kan cuma cara pakaian ya. Masa langsung kawin lari? Daripada orang tuanya gini-gini di acara. Iya. Ya pokoknya dicari dulu titik temunya sampai titik terakhir perjuangan gitu. Kalau nggak bisa juga ya udah bismillah, kita jalan sesuai keinginan kita. Karena yang misalkan yang salah yang nggak sesuai sama syariat orang tuanya, tapi kalau kita berarti kitanya yang harus ngalah gitu.
Intinya sih gitu. Kan ibaratnya gini, pernikahan mah cuma sekali, tapi hubungan sama orang tua itu sepanjang akhir hayat hayat. kita. Keberkahan itu sampai akhir hayat. Jadi jangan sampai nih yang cuma gara-gara satu ini aja jadi terkenang seumur hidup orang tua kita gitu. Sebisa mungkin dikomunikasikan, dijembatani. Itu kembali, kita jangan bikin tembok sama orang tua kita, tapi bikin jembatan sama orang tua kita. Bukan di partai aja begitu. Ya kan bahkan keluarga ya begitu ya. Iya. Ya, Justru di keluarga yang intinya. Dari yang kecil dulu ya. Kita bisa nggak bikin jembatan sama orang tua kita? Jangan bicara luas-luas dulu ke masyarakat, ke mana, ke umat, ke ya pokoknya skup besar lah gitu, negara. Kita harus bikin, ngomong dulu di rumah gitu. Kita diri kita nih, kita bisa nggak menjadi jembatan ke orang tua, menjadi jembatan ke adik kakak kita, menjadi jembatan ke orang-orang terdekat kita. Apa malah kita bikin tembok? Bikin tembok itu gitu, Fajri, yang Fajri bilang menjas. Ini nggak boleh, bid'ah. Ini jangan begini, dosa. Ini jangan. Bukan begitu cara berdakwah, nggak begitu. Ya, cara ya kalau tadi kan itu masih dalam lingkup keluarga Ustaz aja ya. Nah kalau misalnya kita ingin menjalankan budaya, tapi budaya itu yang bertentangan dengan agama, ya kan? Tapi ini mau tetap ngikutin budaya, dan ngototnya itu karena takut jadi omongan masyarakat, itu gimana Ustaz? ya berarti dia nggak paham itu, masih takut, nilainya tuh masih nilai takut diomongin masyarakat, takut dinilai masyarakat. Jadi belum ada jiwa untuk ibaratnya berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, walaupun orang-orang mungkin akan mencaci, akan menghina, akan apa, belum berani ngambil resiko. Intinya gitu, Fajri. Ya istilahnya gini, berarti nanti kita pahalanya ya segitu. Kalau kita berani mengambil resiko, berani mengambil tanggung jawab, pahalanya luar biasa. Kayak jadi pemimpin itu kan taruhannya ibaratnya omongan orang. Dosa. Hah? Taruhan dosa. Hukum taruhan itu. Iya. Bukan, maksudnya gini, kalau kita berniat atau berkomitmen jadi pemimpin, bisa jadi kita harus komitmen, bisa jadi konsekuensinya kita dapat pahala atau dapat dosa. Tinggal pilih aja. Kalau dapat pahala yang tertinggi, surga yang dijanjikan Allah. Tapi kalau kita nggak amanah, kita bohong, kita berdusta, ya konsekuensinya dapat neraka gitu. Artinya tinggal sejauh mana kita pengen dapat yang terbaik, sejauh itu hasilnya. Jadi nanti kalau nikah jangan ada pertentangan lagi. Iya, ini kan intinya kan kalau terkait agama Budaya. dan budaya ini kan intinya kan nahi mungkar aja kan. Jadi sepertinya ya ini bisa beriringan, bersinergi. bersinergi, Berkolaborasi. berkolaborasi. Jangan dibenturkan. Jangan Ibaratnya sebenarnya enak hidup itu harmonisasi. Jadi beriringan, berdampingan lah. Iya, harmoni gitu, nggak usah saling Dekat grogol tuh, harmoni. Atau bakso itu ada juga cerita harmoni. Biasa naik. Iya, jadi insya Allah paham ya antara paham, budaya saya. sama agama. Itulah kehebatan Indonesia. Alhamdulillah.